Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Habibul Mutakin dengan NIM 11820601006, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia hormon. Yang pertama, hormon. Apa itu hormon? Kata hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti menimbulkan atau membangkitkan. Hormon adalah suatu zat kimia yang bertugas sebagai pembawa pesan atau chemical messenger. Hormon terdapat dengan konsentrasi sangat rendah dalam cairan ekstrasel, yaitu 10⁻⁻15 dikurangi 10⁻⁹. Lalu hormon disekresi oleh jaringan-jaringan tertentu ke dalam darah dan berlaku sebagai pengatur kegiatan jaringan tertentu. Endokrinologi merupakan suatu cabang ilmu biokimia medis yang mempelajari hormon dan aktivitasnya. Lalu ada sekresi hormonal. Hormon disintesis dalam suatu jaringan diangkut oleh sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ lain, disebut sebagai fungsi endokrin. Lalu yang kedua, hormon yang bertindak setempat di sekitar nama mereka dilepas tanpa melalui sirkulasi dalam plasma, disebut sebagai fungsi parakrin. Lalu yang autokrin, hormon juga dapat bekerja pada sel di mana dia disintesa. Selanjutnya reseptor hormon. Reseptor hormon, molekul pengenal spesifik dari sel tempat hormon berikatan sebelum memulai efek biologinya. Lalu umumnya pengikatan hormon reseptor ini bersifat reversibel atau dan non-konvalen. Lalu reseptor hormon bisa terdapat pada permukaan sel atau membran plasma ataupun intraseluler. Interaksi hormon dengan reseptor permukaan sel akan memberikan sinyal pembentukan senyawa yang disebut sebagai second messenger. Hormon sendiri dianggap sebagai first messenger. Lalu lanjut ke struktur reseptornya, yaitu setiap reseptor hormon mempunyai sedikitnya dua daerah domain fungsional, yaitu domain pengenal akan mengikat hormon. Yang keduanya, region sekunder menghasilkan transduksi signal yang merangkaikan pengaturan beberapa fungsi intrasel. Reseptor untuk hormon glukokortikoid mempunyai beberapa domain, yaitu yang pertama, regio pengikat hormon dalam bagian terminal karboksil, lalu regio pengikat DNA yang berdekatan. Lalu yang ketiganya, sedikitnya dua regio yang mengikatkan transkripsi gen. Lalu sedikitnya dua regio yang bertanggung jawab atas translokasi reseptor dan sitoplasma ke nukleus. Lalu yang terakhir, regio yang mengikat protein renjatan panas tanpa adanya ligan. Lalu selanjutnya klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya. Di sini ada 4, yaitu steroid, eicosanoid, lalu derivat asam amino, dan polipeptida atau protein. Yang pertama golongan steroid, yaitu turunan dari kolesterol. Lalu golongan eicosanoid yaitu turunan dari asam arachidonat. Lalu yang ketiga, golongan derivat asam amino dengan molekul yang kecil yaitu turunan tiroid dan juga katekolamin. Lalu yang keempat, yang polipeptida atau protein itu turunan dari insulin atau glukagon, GH dan TSH. Berdasarkan sifat kelarutan molekul hormon, di sini ada 2, yaitu lipofilik dan hidrofilik. Lipofilik yaitu kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak, sedangkan hidrofilik yaitu kelompok hormon yang dapat larut dalam air. Berdasarkan lokasi reseptor hormon, hormon yang berikatan dengan hormon dengan reseptor intraseluler. Lalu ada hormon yang berikatan dengan reseptor permukaan sel atau plasma membran. Lanjut ke fungsi hormon. Fungsi hormon mengatur beberapa aspek metabolisme, mengatur pertimbulan sel dan jaringan, denyut nadi, tekanan darah, fungsi ginjal. Lalu pergerakan saluran gastrointestinal, lalu sekresi enzim-enzim pencernaan, laktasi, dan sistem reproduksi. Lanjut ke kerja hormon. Pada kerja hormon, pada tingkat sel dimulai dengan pengikatan hormon dengan reseptor spesifiknya.
yang terletak pada permukaan sel atau di dalam sitosol sel target. Nah, reseptor adalah molekul pengenal yang terikat pada sel. Reseptor tersebut mempunyai kekasan dan afinitas kuat bagi molekul hormonnya. Nah, reseptor untuk hormon-hormon peptida dan amina yang larut dalam air tidak segera menembus membran sel terletak pada permukaan luas sel target. Nah, lalu saat reseptor hormon berada di dalam sel target ditempati oleh molekul hormon, reseptor tersebut menjalani perubahan yang khas membentuk atau membebaskan molekul pembawa pesan intraseluler. Biasa disebut sebagai pembawa pesan kedua atau second messenger. Nah, pembawa pesan ini meneruskan isyarat dari reseptor hormon ke beberapa sistem enzim atau molekul di dalam sel yang membawa perintah-perintah yang berasal dari hormon. Nah, pembawa pesan intraseluler dapat mengatur reaksi enzim yang khas untuk menyebabkan gen atau serangkaian gen yang tidak aktif menjadi terekspresi. Nah, selanjutnya adalah hormon hipofise dan hipotalamus. Nah, hormon-hormon yang disekresi oleh hipotalamus adalah peptida pendek yang mempunyai 3-15 residu asam amino. Nah, hormon hipotalamus tidak memasuki sirkulasi keseluruhan tetapi disalurkan langsung ke kelenjar hipofise yang dekat melalui pembuluh khusus. Kelenjar hipofise terdiri dari dua bagian dengan asal embrio yang berbeda, lobus anterior dan posterior. Nah, hipofise anterior menghasilkan hormon-hormon trofik dan tropin yang mempunyai afinitas terhadap tingkat kelenjar endokrin yang berikutnya dan merangsang kelenjar ini. Nah, kortikotropin merangsang korteks adrenal dan tirotropin merangsang kelenjar tiroid untuk mengekskresi tiroksin dan tridotironin. Nah, hormon hipofise anterior berada di bawah kendali hormon-hormon hipotalamus, mengekskresikan sejumlah hormon yang mengatur pertumbuhan dan fungsi berbagai kelenjar endokrin atau mempengaruhi reaksi metabolik dalam jaringan sasaran lainnya. Nah, hormon hipofise anterior dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hormon pertumbuhan atau GH, lalu hormon glikoprotein, lalu hormon pro-opiomelanokortin. Nah, hormon pertumbuhan atau GH, sintesis dan strukturnya. GH disintesis di dalam somatotrop subkelompok sel acidofilik hemofisis. Konsentrasi GH dalam hipofisis yaitu 515 mg. Nah, GH merupakan polipeptida tunggal dengan BM 22.000 pada mamalia. Pada manusia, struktur GH terdiri dari 191 asam amino. Nah, reseptor GH merupakan anggota sitokinin hematoprotein. Reseptor ini berupa protein dengan BM 70.000. Nah, kerja biokimianya, GH merupakan hormon dan esensial bagi pertumbuhan pasca-natal dan metabolisme normal karbohidrat, lipid, dan lipid. Selanjutnya ada prolaktin atau PRL. Nah, sintetis dan strukturnya, prolaktin ini disekresi oleh laktotrop, merupakan sel acidofilik pada hipofisis anterior, merupakan hormon protein dengan BM 23.000. Nah, jumlah sel dan ukurannya akan meningkat secara selama kehamilan. Nah, reseptornya mempunyai ukuran yang sama dengan ukuran reseptor GH, mempunyai domain penentang membran tunggal dan memberi sinyal lewat lintasan yang serupa dengan GH. Kerja fisiologi dan biokimianya terlibat proses mengawali dan mempertahankan laktasi pada mamalia. Nah, kadar fisiologi bekerja pada jaringan payudara yang didukung hormon seks wanita. Nah, patofisiologi prolaktin yaitu PRL yang berlebih menyebabkan 1. Gynecomastia yaitu pembesaran payudara, atau nomor 2-nya impotensi. Nah, lanjut ke nomor 2. Hormon glikoprotein merupakan hormon protein yang paling kompleks ditemukan dalam glikoprotein hipofise serta plasenta, yaitu hormon perangsang tiroid atau TSH. Lalu ada hormon luteinisasi atau LH, lalu hormon perangsang folikel atau FSH, dan chorionic gonadotropin atau GC. Nah, memakai KEM sebagai messenger intrasel terdiri dari dua subunit yakni alfa dan delta yang berhubungan
lewat ikatan non kovalen. Nah, hormon gonadotropin yaitu FSH, LH dan HGC bertanggung jawab terhadap proses gametogenesis dan steroidogenesis dalam kelenjar gonad dengan BM 25.000. Nah, hipofise posterior. Nah, hipofise posterior menghasilkan dua hormon khas yaitu oksitosin dan vasopresin. Nah, kedua hormon ini diproduksi dalam hipotalamus dan diangkat lewat aliran aksoplasmik ke ujung-ujung saraf dalam hipofise posterior. Nah, setelah terdapat stimulasi hormon tersebut dilepas ke dalam sirkulasi darah. Nah, vasopresin dinamakan juga hormon anti diuretik atau ADH. ADH merupakan hormon non-peptida yang mengandung molekul sistein pada posisi 1 dan 6 dihubungkan dengan jembatan SS dengan BM 19.000, berada dalam bentuk tak terikat pada protein dengan waktu paruh 24 menit. Nah, fungsi fisiologinya meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan penyerapan kembali atau reabsorpsi air di dalam ginjal. Nah, kekurangan sekresi vasopresin ini mengakibatkan diabetes insipidus. Nah, lalu ada oksitosin. Nah, oksitosin mempunyai BM 21.000. Oksitosin bekerja pada otot-otot polos tertentu terutama di dalam uterus. Zat ini digunakan dalam proses obstetrik untuk mendorong terjadinya kelahiran. Nah, merangsang kontraksi sel-sel myoepitel yang mengelilingi alveoli mamae atau laktasi. Nah, selanjutnya hormon tiroid. Kelenjar tiroid mensekresi dua hormon khusus yaitu L-tiroksin dan L-triodotironin, merupakan turunan tirosin. Hormon tiroid dibuat sebagai respon terhadap isyarat yang diterima oleh hipotalamus yang mengekskresi hormon-hormon pelepasan tirotropin. Nah, tiroksin dan triodotironin disintesis oleh kelenjar tiroid dan bekerja pada kebanyakan jaringan untuk mengatur kecepatan metabolisme dan perkembangan jaringan. Nah, sintesis hormon tiroid berlangsung dalam folikel kelenjar tiroid yang terdiri atas satu lapis sel epitel yang mengelilingi limen. Nah, sel-sel folikel mengsintesis protein prekursor yang kaya akan tirosin yang disekresi ke dalam lumen folikel. Sel juga memekat yodium dan mengekskresikan ke dalam lumen. Yodium mula-mula dioksidasi dan kemudian ditambahkan ke residu tirosin dari triglobulin. Karena itu mengubahnya menjadi residu mono dan diodotironin. Nah, selanjutnya sebagian residu tirosin yang teriodinasi bergabung membentuk T3 dan T4. Bila sel-sel folikel dirangsang untuk mengekskresi hormon tiroid, prekursor teriodinasi diambil oleh sel dengan cara endositosis dan ditransfer ke lisosom. Nah, protease lisosom menghidrolisis prekursor menghasilkan T3 dan T4 yang kemudian disekresi. Nah, lalu kerja hormon tiroid. Reseptor hormon tiroid terletak pada inti dan berhubungan dengan kromatin. Rangsangan sel sasaran oleh hormon tiroid mengakibatkan perubahan ekspresi gen. Hormon tiroid dibawa oleh darah ke daerah targetnya. Sebagian besar jaringan dirangsang oleh hormon tiroid dengan pengecualian pada jaringan otak orang dewasa dan beberapa jaringan reproduktif. Nah, hormon tiroid aktif merangsang metabolisme hati dan otot. Lalu sel-sel target diinduksi untuk mensintesis sejumlah besar enzim dan sintesis enzim tertentu. Akibatnya adalah terangsangnya laju metabolisme basal atau LMB. Nah, patofisiologisnya pada hormon tiroid adalah jika sekresi hormon terlalu berlebih, individu penderita tiroid menunjukkan LBM yang meningkat. Mereka membakar zat makanan pada laju yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak panas tubuh dan cenderung hiperaktif. Keadaan defisiensi sekresi hormon tiroid, hipotiroidisme ditandai dengan menurunnya laju metabolisme dasar.
Penderita ini membakar bahan bakarnya lebih lambat, menghasilkan laju produksi panas yang lebih rendah, dan cenderung menjadi malas atau lamban. Hal ini mengakibatkan kegagalan pertumbuhan dan retardasi mental. Nah, selanjutnya ada hormon yang mengatur metabolisme kalsium. Nah, kalsium dalam tubuh berada di dalam tulang yang bersama-sama dengan fosfat membentuk kristal hidroksiapatit, dan di dalam plasma berupa kalsium cairan ekstraseluler atau ECF. Nah, kalsium plasma terdapat dalam 3 bentuk, yaitu satu bentuk senyawa kompleks dengan asam-asam organik. Sekitar 6% dari total kalsium membentuk kompleks dengan sitrat, fosfat, dan anion lainnya. Lalu nomor 2, bentuk terikat protein. Nah, kalsium berikatan dengan protein, terutama terikat dengan albumin. Lalu nomor 3-nya bentuk terionasi kalsium dalam bentuk terionisasi Ca2+ yang dipertahankan pada konsentrasi antara 1,1 dan 1,3 mol. Nah, fungsi ion kalsium yaitu mengatur proses eksitabilitas neuromuskular, lalu koagulasi darah, lalu proses-proses sekresi, lalu integritas membran, serta pengangkutan membran plasma, reaksi enzimatis, pelepasan hormon, dan kerja intrasel sejumlah hormon. Nah, hormon utama yang terlibat dalam proses homeostatis kalsium ada 2, yaitu hormon paratiroid atau PTH, lalu hormon kolisterol. Nah, hormon paratiroid atau PTH dengan BM 9500 tidak mengandung molekul karbohidrat maupun yang terikat secara kovalen lainnya. Aktivitas biologisnya yang penuh terletak dalam ujung sepertiga terminal N molekul tersebut. Nah, PTH disintesis sebagai molekul prekursor dengan 115 asam amino. Prekursor dengan PTH adalah pro-PTH yang mempunyai tonjolan pada heksapeptida yang bersifat katalis pada ujung terminal N. Produk gen primer dan prekursor dekat bagi pro-PTH adalah pre-pro-PTH. Mekanisme kerja PTH melibatkan membran reseptor, interaksi hormon reseptor akan mencetuskan serangkaian proses yang khas, yaitu aktivitas adenitat, lanjut ke peningkatan CAMP intrasel, lalu peningkatan kadar kalsium intrasel, lalu fosforilasi protein spesifik intrasel oleh enzim kinase, lalu aktivitas enzim atau protein intrasel yang menjadi perantara kerja PTH. Nah, lalu kalsitriol. Nah, kalsitriol merupakan hormon yang dapat menggalakkan translokasi kalsium dengan melawan gradien. Nah, konsentrasi yang terdapat memintas membran sel intestinum disebabkan satu oleh produksi kalsitriol dikendalikan dengan ketat. Lalu adanya mekanisme pengendalian kadar Ca+ dalam cairan ekstrasel. Hormon korteks adrenal. Hormon korteks adrenal, androgen, dan estrogen adalah hormon-hormon utama steroid yang dapat larut di dalam lipid. Nah, hormon korteks adrenal mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Sekresi hormon korteks adrenal dipengaruhi oleh hipotalamus sebagai tanggapan terhadap stres. Nah, hipotalamus mensekresi hormon-hormon pelepasan kortikotropin yang dikirim ke pituitari anterior dan merangsang untuk melepaskan kortikotropin ke dalam darah. Kortikotropin berikatan dengan reseptor pada dinding sel korteks adrenal, merangsang sel ini untuk menghasilkan hormon steroidnya yang bersifat khas. Lebih dari 30 senyawa steroid dibuat oleh korteks adrenal. Nah, hormon korteks adrenal disebut kortikoid dan dikelompokkan ke dalam 3 kelas utama, yaitu glukokortikoid, lalu mineralokortikoid, dan androgen. Nah, glukokortikoid dengan kortikoid yang berperan penting. Kortikol mendorong gluconeogenesis dari asam-asam amino dan menyimpan glikogen dalam hati, meningkatkan glukosa darah dan menurunkan penggunaan menyeluruh atas glukosa. Hormon ini juga merangsang pemakaian asam lemak dan reaksi ketogenesis.
Glukokortikoid juga mempunyai daya antiinflamasi dan anti alergi yang baik. Sekresi glukokortikoid yang berlebihan menimbulkan penyakit Cushing yang menimbulkan kelelahan dan kehilangan massa otot karena perubahan asam-asam amino secara berlebihan menjadi glukosa dan redistribusi lemak tubuh sehingga menimbulkan keadaan wajah bulan atau moon face. Nah, lalu mineralokortikoid merupakan steroid 21 karbon yang berfungsi mendorong penahanan Na+ dan pelepasan Ka+ oleh ginjal. Melalui kegiatan ini, hormon-hormon tersebut mempertahankan keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Nah, kortikosteroid utama dari kelompok ini adalah aldosteron. Hormon ini menunjukkan kegiatan-kegiatan glukokortikoid. Nah, aldosteron disintesis mengikuti lintasan mineralokortikoid dan terjadi di dalam zona glomerulosa. Pregnenolon diubah menjadi progesteron. Isomerasi progesteron mengalami hidroksilasi menghasilkan kortikosteron yang mempunyai aktivitas glukokortikoid dan merupakan mineralokortikoid lemah. Lalu yang terakhir ada androgen. Androgen zona vasikulata dan retikulasi korteks adrenal yang menghasilkan zat-zat prekursor androgen, dehidroepiandroteron dan hormon androgen lemah yaitu androstenedione. Jenis-jenis steroid ini diubah menjadi androgen yang lebih potensial di dalam jaringan dan menjadi sumber patologis androgen jika enzim-enzim steroidogenik mengalami defisiensi. Nah, yang terakhir ada hormon pankreas dan traktus gastrointestinal. Nah, fungsi biokimiawi utama pankreas adalah yang satu adalah biosintesis beberapa enzim seperti tripsin, chymotrypsin, dan karbosipeptidase yang disekresi ke dalam usus untuk melakukan pencernaan makanan. Rangkaian fungsi ini dilakukan oleh sel-sel eksokrin. Fungsi utama pankreas lainnya adalah biosintesis insulin dan beberapa hormon polipeptida yang mengatur metabolisme glukosa dan zat-zat makanan utama lainnya. Fungsi ini dijalankan oleh jaringan eksokrin dan pankreas. Sekelompok sel khusus disebut pulau-pulau Langerhans. Nah, pulau-pulau itu berisi beberapa jenis sel yang saling berikatan. Tiap jenis membentuk satu macam hormon pankreas. Nah, hormon-hormon yang disekresi pulau-pulau tersebut adalah glukagon yang dibuat oleh sel-sel A, insulin oleh sel-sel B, somatostatin dibuat oleh sel-sel D, dan polipeptida pankreas dibuat oleh sel-sel F. Nah, insulin merupakan hormon hipoglikemik. Insulin adalah protein kecil dengan BM 5700 terdiri atas dua rantai polipeptida A dan B yang saling berhubungan melalui dua jembatan disulfide. Insulin disintesis oleh sel-sel B pada pankreas dalam bentuk prekursor yang tidak aktif disebut proinsulin. Nah, proinsulin diubah menjadi insulin aktif oleh peptida spesifik. Nah, insulin disekresi oleh sel-sel B pada pulau kedalaman darah melalui proses yang rumit. Proses ini membutuhkan Ca+ dan tahap akhir adalah pelepasan isi granula-granula sekresi tempat insulin dan C-peptida dibentuk. Nah, laju sekresi insulin ditentukan oleh konsentrasi glukosa dalam darah. Ketika glukosa darah naik, laju sekresi insulin meningkat. Peningkatan kadar percepatan masuknya glukosa dari darah ke dalam hati dan otot, di mana glukosa tersebut diubah menjadi glikogen. Kekurangan insulin menyebabkan diabetes mellitus yang ditandai oleh hiperglikemin, glikosuria, penghambatan sintesis asam lemak, dan kelebihan oksidasi asam lemak dan pembentukan badan keton. Lalu glukagon. Nah, glukagon merupakan hormon polipeptida yang disekresi oleh sel-sel A pada pulau-pulau pankreas oleh sel-sel sejenis di darah gastrointestinal. Glukagon dibentuk dari proglukagon dan preproglukagon.
Peptidoglukagon dilengkapi dengan polipeptida penyambung isyarat di ujung terminal amino yang dilepas dalam 2 tahap untuk menghasilkan hormon aktifnya. Nah, glukagon mendorong peningkatan konsentrasi glukosa darah. Nah, pengaruh hiperglikemia glukagon terhadap 2 hal, yaitu yang pertama, glukagon mendorong glikogen hati untuk menghasilkan glukosa darah dengan mekanisme yang sama dengan adrenalin. Lalu yang keduanya, glukagon menghambat perombakan glukosa menjadi laktat oleh glikolisis. Lalu yang ketiga ada somatostatin. Nah, somatostatin merupakan hormon polipeptida yang ditemukan dalam hipotalamus. Nah, somatostatin dihasilkan oleh sel-sel D pulau pankreas oleh sel-sel sejenis di daerah gastrointestinal, dibentuk dalam pankreas dengan mempengaruhi sekresi insulin dan glukagon. Nah, untuk strukturnya, somatostatin menghambat pelepasan hormon sel pulau pankreas melalui kerja pakrin. Nah, somatostatin mengurangi pengangkutan nutrien dari traktus gastrointestinal ke dalam sirkulasi darah karena hormon ini memperpanjang waktu pengosongan lambung dan mengurangi sekresi gastrin dan menurunkan produksi asam lambung, lalu mengurangi sekresi kelenjar eksokrin pankreas, mengurangi aliran darah dan memperlambat absorpsi gula. Nah, lalu yang terakhir ada polipeptida pankreas. Nah, polipeptida pankreas atau PP, suatu peptida 36 asam amino merupakan produksi sel-sel pankreas yang ditemukan baru-baru ini. Nah, sekresi dalam tubuh ditingkatkan oleh konsumsi protein, puasa olahraga, serta hipoglikemia akut dan dikurangi oleh somatostatin serta pemberian glukosa intravena. Nah, mungkin sekian pemaparan biokimia hormon dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya Yanuar Habib Mutakin. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.